Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi, Pagi, Kak. Kak. Iya. Pagi, Kak. Gimana harinya hari kemarin? Tugas-tugasnya udah selesai dikumpul? Iya, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kakak. Ya, Kak. Sudah, Kak. Apa punya kelompok yang mau presentasi hari ini? Hah? Kelompok diare, Kakak. Kelompok diare. Ratna ya diare ya? Oke, Iya, Kak. coba slide share diare. Diare. Oke. Saya beri waktu 10 menit ya. Sudah kelihatan share-nya? Sudah nampak belum screen-nya? Screen Belum, share. Kak. Masih loading. Belum, Kak. Oh. Masih lalot dia. Disuruh kita sabar. Berarti 19.17, 19. Nanti pas mau mulai ya durasinya. Kayaknya agak cepat ini. Harus agak cepat. Nah, tunggu. Oke, 19.18 sampai 19.28. Tunggu. Ya, kepada kelompok diare. Saya persilahkan untuk memaparkan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok diare dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang diare. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Ratna Ika Yusuf, Berlian, Mita Irin, Nuruliza, Cecilia Baan Pasang, dan Firmansyah. Selanjutnya kita masuk apa itu diare. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lebih encer atau cair dan biasanya paling tidak dialami 3 kali dalam 24 jam, dapat atau tidak disertai dengan lendir atau darah yang timbul secara mendadak dan berlangsung kurang lebih 2 minggu. Kemudian ada penggolongan diare, diantaranya itu diare spesifik, adalah diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, ataupun virus. Nah, sedangkan diare non-spesifik adalah diare yang terjadi akibat salah makanan. Kemudian faktor resikonya terjadi diare yaitu umumnya terjadi pada umur 2 tahun, paling tinggi umur 6 sampai 11 bulan. Hal ini disebabkan karena belum terbentuk kekebalan alami pada anak di bawah umur 24 bulan. Kemudian jenis kelamin lebih rentan pada laki-laki karena lebih banyak beraktivitas dengan lingkungan dibandingkan perempuan. Kemudian musim, frekuensi diare meningkat dari peliharaan musim kemarau ke musim penghujan. Kemudian status gizi. Pada anak yang kekurangan gizi, periode diare akut lebih berat, lebih lama, dan lebih sering. Kemudian dipengaruhi juga oleh lingkungan, yaitu daerah kumuh, padat penduduk, kekurangan air bersih, dan dengan sanitasi yang kurang baik, menyebabkan frekuensi kasus diare akan meningkat. Kemudian di sini ada penata laksanaannya, yaitu pemberian cairan per oral, memberikan makanan yang mengandung kalori, protein, vitamin, mineral, dan makanan yang bersih. Kemudian istirahat yang cukup juga perlu. Kemudian di sini ada pencegahan, jaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan, sirkulasi udara yang baik. Kemudian makan makanan yang bergizi dengan pengolahan yang bersih dan penyajian yang baik. Penyediaan air minum yang bersih dan matang. Kemudian cuci tangan dengan sabun setelah BAB sebelum makan dan menyiapkan makanan.
Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang pengobatan tradisional, mungkin yang bisa ditemui di rumah atau di sekitar kita dengan cepat, yaitu daun jambu biji. Daun jambu biji dapat digunakan karena mengandung senyawa tanin yang bersifat astringen atau pengelat karena dapat menciutkan selaput lendir usus sehingga mengurangi pengeluaran cairan diare. Kemudian kunyit dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, mulas atau diare karena mengandung minyak astiri yang bersifat sebagai antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan diare. Nah, kemudian kesimpulannya dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa diare adalah buang air besar dengan konsentrasi lebih encer atau cair dari biasanya, paling tidak dialami 3 kali dalam 24 jam, dapat atau tidak disertai dengan lendir darah yang timbul secara mendadak dan berlangsung kurang lebih 2 minggu. Untuk mengatasi dehidrasi akibat diare, dapat diberikan oralit sebagai terapi dini pertama pada pasien diare. Kemudian, pada resep pemeliharaan obat-obat tersebut sudah tepat dan tidak saling berinteraksi. Oke, terima kasih. Oke. Demikian selanjutnya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah diwakili oleh Ratna. Nah, ada pertanyaan nggak buat adik-adik yang lain? Ayo, silakan tentang diare. Khususnya, Saya, Kak. ya, silakan bertanya dulu. Silakan, Mega. Yang saya mau tanya, Yo. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Jika di rumah tidak terdapat oralit, tidak ada oralit, langkah apa yang perlu kita dahulukan untuk menolong pasien. Untuk jika oralit itu tidak ada. Ya, silakan kelompok Ratna. Yang lain, jangan Ratna. Ratna kan sudah presentasi tuh, coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Misalnya tidak ada pertolongan pertama yang dilakukan di rumah jika terjadi diare. Jadi kita bisa membuat oralit sendiri dengan menggunakan garam 3 sendok dengan gula 3 sendok kita larutkan dengan air. Kita minum kita menggunakan air tajin, kita tambahkan sedikit
Halo, halo. Sorry, langsung error jaringan. Halo, halo adik-adik. Adik-adikku yang